Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunu Komariah selaku dosen ekonomi syariah di Universitas PGRI Wiranegara. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai peran ekonomi syariah dalam etika penukaran uang baru. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kepada penukaran uang baru, di sini saya akan membahas terlebih dahulu eksistensi ekonomi syariah sampai saat ini. Kondisi ekonomi syariah saat ini mengalami perkembangan yang amat pesat. Hal ini ditandai dengan kemunculan dari lembaga ekonomi, perbankan, dan keuangan syariah. Jenis lembaga ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah tentunya tidak lepas dari kaidah hukum Islam sebagai hukum dasar kita. Nah, yang dirumuskan dalam berbagai bentuk undang-undang, peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, fatwa DSN MUI, serta peraturan menteri terkait. Kehadiran regulasi tersebut semakin memperkuat eksistensi lembaga ekonomi, perbankan, dan keuangan syariah. Nah, selain itu, hadirnya hukum bidang ekonomi, perbankan, dan keuangan syariah di sini semakin menegaskan akan pentingnya hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia. Tentu kita ketahui bahwa perbankan saat ini itu ada beberapa konvensional dan juga syariah. Ada perbankan konvensional yang saat ini juga ada perbankan syariahnya, misal seperti Bank BCA Syariah, Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan masih banyak bank lainnya. Hal ini menunjukkan adanya eksistensi ekonomi syariah dalam dunia perbankan. Nah, di sini apa peran ekonomi syariah dalam penukaran uang baru? Nah, kebetulan saat ini kita berada di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan menyambut Hari Raya Idul Fitri, di mana masyarakat sangat antusias untuk menukarkan uang baru guna untuk memberikan kepada sanak famili atau melakukan santunan anak yatim dan sebagainya. Nah, di sini Bank Indonesia sudah menyediakan jasa, namun pastinya akan ada terjadi antrean panjang karena di sini masyarakat sangat antusias, sehingga ada beberapa masyarakat yang enggan untuk melakukan antrian, sehingga ingin melakukan penukaran dengan menggunakan jasa penukaran uang. Nah, di sini juga ada beberapa masyarakat yang melihat dari segi bisnis, yaitu untuk peluang bisnis sebagai penukaran uang. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai hukumnya. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa penukaran uang baru di sini ada yang diperbolehkan, juga ada yang tidak diperbolehkan. Dan dengan pendapat ulama dari kalangan madhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali, transaksi ini dikatakan sah karena transaksi ini tidak tergolong dari riba. Jadi tidak tergolong dari riba ya. Sedangkan menurut pendapat dari madhab Maliki dan sebagian riwayat dari madhab Hambali, hukumnya tidak diperbolehkan karena mata uang rupiah bisa disetarakan dengan emas dan perak sehingga nanti tergolong dari riba. Namun praktik ini kita bisa lihat dari dua sudut pandang. Nah, sudut pandang yang pertama, kalau dilihat dari penukaran uang itu adalah uangnya, maka penukaran uang dengan berlebihan dengan jumlah tertentu jelas haram karena praktik ini termasuk riba. Sebagaimana dijelaskan pada kesempatan Bapak Adim sebelumnya, dalam surat Al-Baqarah sebenarnya Allah memperbolehkan jual beli namun mengharamkan riba. Nah, di sini ada sudut pandang yang kedua. Dilihat dari jasa orang yang menyediakan jasa, maka praktik penukaran uang dengan kelebihan tertentu hukumnya mubah menurut syariat karena praktik ini terbilang kategori ijaroh. Kita ketahui bersama bahwa ijaroh ini merupakan salah satu bentuk jual beli, hanya saja produk yang dijual itu adalah jasa, bukan barang. Jadi bisa dikatakan bukan kategori riba. Nah, sesuai dengan yang kita bahas sesuai dengan kita pembahasan tadi, kita ketahui bersama bahwa penukaran uang, jasa penukaran uang merupakan ijaroh, jual beli jasa, sehingga hukumnya boleh.
Namun di sini masih yang menjadi problem atau permasalahan itu adalah tarif. Kebetulan di sini pemerintah tidak menetapkan tarif penukaran barang. Mohon maaf, tarif penukaran uang dengan penjualan jasanya. Tidak juga diatur dalam fikih, sehingga disarankan untuk pemerintah segera memberikan referensi tarif